Oke, kita lanjut ya teman-teman terkait pembahasan TO Praktik terkait TM11 yaitu wesel bayar ya. Wesel bayar dan juga beberapa utang-utang. Nah, kita akan bahas beberapa soal. Yang pertama adalah satu, itu adalah terkait asersi yang diuji pada saat melakukan pengujian transaksi membayar utang usaha adalah, nah ini maksudnya adalah yang sering mendekati atau enggak kayak lebih fokus gitu ya. Nah, jawabannya itu eksistensi. Nah, kenapa dari 6 asersi yang mungkin dijelaskan di aren ada occurrence, ada completeness, ada operasi, ada posting and job rising, ada classification dan timing. Kenapa hanya extension gitu kan? Nah, di sini teman-teman sebenarnya kan ada completeness ya. Jadi kita ambil referensi dari arens. Nah, kalau hak dan kewajiban itu sebenarnya lebih kurang lebih apa ya? Kayak enggak terlalu dominan. Valuation and equation juga karena kan kita nggak ngitung bunga ya, paling cuman kayak pengakuan. Nah, yang kelengkapan sebenarnya juga mirip, cuman memang kalau utang usaha itu lebih kepada existence karena kita pengen tahu nih kira-kira utang usaha yang udah kita akui itu benar-benar benar-benar sudah di ini enggak terjadi gitu kan, karena kan kita juga harus tahu kapan ini diakui sebagai utang usaha gitu kan. Nah, makanya di sini extension. Yang kedua adalah untuk mengetahui adanya kemungkinan penghapusan salah satu notes payable, auditor melakukan prosedur analisis yaitu jawabannya adalah B, membandingkan setiap wesel yang beredar pada tahun sebelumnya. Nah, kenapa Anda menghitung beban bunga? Nah, kalau beban bunga dengan suku bunga rata-rata kemungkinan adalah salah saji dalam beban bunga ya, bukan notes payable misalnya. Yang B itu kalau misalkan ini membandingkan total saldo bayar, beban bunga dan beban bunga dari tahun sebelumnya. Nah, ini lebih kepada kemungkinan adanya kelalaian gitu, bukan kelalaian ya, tidak ada penghapusan. Jadi ini juga salah. Yang B ini juga kalau dengan saldo rata-rata industri ini tidak ada ya, jadi kayak kurang tepat gitu. Jadi jawabannya adalah B. Yang ketiga adalah tujuan audit dalam mengaudit notes payable dan utang bunga adalah, nah akumulasi pencatatan salah, ini kesesuaian pencatatan salah, udah pasti ya jawabannya D ya, jelas banget ya. Jadi kan terkait otorisasi dan pencatatan kalian bisa lihat video sebelumnya ya. Jadi teman-teman lihat aja kalau misalkan fokus utama notes payable itu kan otorisasi dan juga pemisahan pencatatan juga itu masuk. Yang keempat, interkontrol terkait notes payable kecuali. Nah, ini kan kecuali ya kalau pengalihan cukup atas pembayaran pokok bunga ini penting. Terus yang memiliki dokumen yang memadai jelas, ini bisa kalian lihat di modul inisiatif. Yang tidak ada itu adalah yang B. Kenapa? Karena di sini yang A sampai D itu masuk ya. Jadi kan ada ini dokumen, ada pengendalian, ada otorisasi. Nah, otorisasi, tapi bukan pemisahan tugas. Jadi ini jawaban B salah. Yang kelima, salah satu prosedur audit yang dilakukan atas pinjaman bank mempelajari perjanjian pinjaman dan semua terkait dengan semua korespondensi yang terkait. Nah, hal-hal yang harus pahami terkait dokumentasi auditor adalah dari perjanjian bank dan juga terkait pengujian saldo pinjaman akun dan akun yang terkait adalah kecuali O. Jadi ini maksudnya adalah prosedurnya itu kan jadi hal-hal penting dalam yang harus didokumentasikan auditor terkait dengan kewajaran saldo. Nah, itu kecuali apa? Nah, kalau A itu keadaan pilot, ini udah pasti ya. Karena kan pinjaman bank pasti ini biasanya kalau nggak bisa dibayar itu otomatis pilot gitu kan. Nah, yang kedua restrukturisasi. Nah, kalau bank biasanya memang ada restrukturisasi. Nah, ini juga penting. Jadi memang ini benar. Terus ada aset yang dijaminkan. Nah, ini kan terkait dengan security debt yang udah dibahas kemarin. Ini juga penting teman-teman. Jadi harus dibahas. Jadi benar. Nah, yang salah adalah yang D. Itu ada dokumen terkait usul bayar pada bank dan auditor. Karena kita ngomongin pinjaman bank teman-teman. Jadi tidak ada usul bayar. Jadi memang kalian bisa bahas di penjelasannya. Nanti kan kalian juga dapat dokumen, dapat ini ya harusnya. Jawabannya adalah D. Nah, di sini perhitungan bunga dengan carrying value wesel yang lebih kecil seharusnya pada wesel bayar nominal rate-nya itu 9% dan market rate 11%, menyebabkan wesel bayar mengalami. Nah, kalau misalkan kita perhitungan bunganya dari carry value yang lebih kecil, otomatis kan jadi nanti kita lebih over value ya, karena gini, apabila perhitungan bunga dari CV itu lebih kecil dari seharusnya, maka amortisasinya pasti besar gitu kan, dan dari bunganya ini 9% dan 11%. Maka nanti wesel bayar itu akan mengalami kenaikan yang lebih banyak daripada seharusnya ya over value ya. Jadi kayak berkebalikan gitu. Kalau carrying value-nya kecil tapi bunganya besar, over value gitu. Over value. Yang ketujuh itu adalah
Manakah di bawah ini yang bukan termasuk prosedur analitis dalam mengaudit wesel bayar? Ini nggak usah kalian kok dari ini prosedur analitis itu dah, kalau udah di sini jawaban wawancara udah jelas ya. Jadi wawancara bukan prosedur analitis. Nah ini juga bener ya. Ini yang udah dibahas di video intensif sebelumnya. Jadi kalian bisa cek lagi. Kok udah hitung ulang, udah bandingkan, oh itu pasti prosedur analitis. Prosedur analitis yang memungkinkan untuk salah saja beban bunga dan bunga terutang dapat dilakukan. Nah, ini salah ya C ya. Terus kita lihat yang A, wesel bayar beredar dengan wesel bayar tahun sebelumnya. Itu yang sebelumnya ya. Jadi ini untuk kemungkinan salah saji wesel bayar bukan beban bunga, ini salah. Nah, kalau ini kemungkinan salah saji di beban di wesel bayar dan juga klien pencatatan. Nah, kalau di sini hitung ulang estimasi, nah ini termasuk ya. Itu termasuk dengan kemungkinan prosedur analitis yang dilakukan untuk mencari salah saji ya, beban bunga dan bunga terutang. Oke, lanjutnya 9. Berikutnya adalah pengendalian penting wesel bayar kecuali. Nah, tadi ya udah ya. Udah kita bahas. Jadi tadi ada dokumen memadai, verifikasi ya. Jadi kan bisa lihat di penjelasan di soal berapa ini? Ini ya nomor 4 ya. Jadi kan tidak ada otorisasi yang memadai dengan ini harus penerbitan wesel bayar bukan lama ya. Jadi salah. Menurut Arens, terdapat 2 tujuan audit yang paling penting dalam wesel bayar. Itu ini wesel bayar itu adalah kompleksitas dan akurasi ya. Nanti kalian bisa baca-baca di terkait dokumen di intensif, kalian bisa bahas. Insentif tadi ya. Intensif sorry. Ini kompleksitas dan akurasi ini dua hal yang harus ini. Jadi kan emang harus dicatat dan juga perhitungannya benar gitu. Nanti kalian bisa baca di PPT-nya atau di buku yang udah aku split gitu. Jadi kalian bisa bacanya lebih enak gitu kan. Dua ini yang pengumpulan bukti yang dilakukan untuk mengajukan asesi completeness pada wesel bayar kecuali. Nah, di sini teman-teman, mungkin kalian mikirnya ini vouching termasuk extension ya. Jadi kalau misalkan di sini untuk yang baru ya atau di Arrange itu tracing dan vouching itu komplit. Jadi mereka itu kalau bisa tracing itu bisa completeness bisa ini juga assistance gitu. Cuman memang vouching ini juga masih perdebatan ya. Aku belum bisa mastiin, tapi intinya kalau udah di vouching dan tracing itu mendekati kompleteness sebenarnya. Karena bisa dibalik gitu, mau dari dokumen duluan, dari dokumen ke pencatatan atau dari pencatatan ke dokumen. Kalau pencatatan ke dokumen kan otomatis vouching ya. Nah, yang verbal inquiry ini sebenarnya bukan termasuk completeness karena kita kan tanya jawab gitu, tanya jawab dengan manajemen. Biasanya memang verbal inquiry itu completeness ya dibanding assistant. Karena kalau assistant itu kita lebih ke konfirmasi. Kalau verbal inquiry itu lebih ke completeness. Jadi yang salah itu adalah yang physical observation. Nah, physical observation itu lebih cuman ke assistant sama right and obligation nggak salah ya. Kalau misalkan inspeksi dokumen, karena kan biasanya kita pengen tahu juga kan kepemilikan. Nah, biasanya pakai physical observation. Oke, lanjut. Ya, ini metodologi yang dirancang untuk wesel bayar. Yang benar adalah urutannya. Jadi yang pertama kita harus melakukan identifikasi risiko bisnis pasti. Yang kedua adalah kita perlu menentukan salah saji. Jadi ingat ya, habis risiko kita temukan salah sajinya, berarti 52. Habis itu kita udah nilai salah saji, kita nilai resikonya. Nah, baru 3 ya, nilai risiko, pengendalian, control risk tadi ya. Ya. Ya, control risk kita lakukan prosedur analitik. Nah, jadi kalau misalkan di sini, ini kan ada prosedur analitis baru pengujian pengendalian ya, nanti kalian bisa lihat di buku itu, di PPT juga. Nah, pengujian pengendalian baru STOT ya, substansi transaction, baru yang terakhir adalah kita asersi terkait nih saldo ini ya, terkait saldo ya, pengujian terinci atas saldo. Nah, ini juga harus dilakukan karena memang penting ya teman-teman. Nah nih, ada ranselku halaman 17 nih, kalian bisa cek ya teman-teman. Nomor 12. Terus lanjut, prosedur audit yang dilakukan untuk menguji asersi existence dan occurrence adalah, kalau ada existence dan occurrence itu kecuali ya. Jadi konfirmasi hasil bayar, ini pasti vouching, adalah kalian udah ngerti lah gitu kan. Nah, bisa dokumen, nah ini juga termasuk ya. Kalau dokumen itu bisa di vouching, bisa di tracing, jadi ini termasuk. Jadi kalau misalkan yang salah adalah konfirmasi bank. Nah, kenapa bukan ini sama-sama konfirmasi, kenapa kok ini ya, kok banknya bank ini kok salah gitu kan. Jadi gini teman, kalau bank, konfirmasi bank, biasanya kita itu butuh bank reconcile ya, bank reconcile. Nah ini terkait dengan audit kas. Nah kalau audit kas ini benar nih, tapi kalau di wesel bayar itu kita harus konfirmasi ke pemegang wesel bayar, karena kan ini terkait dengan right obligation juga ya, kita harus pastiin gitu. Wesel bayar yang kita pegang,
yang dipegang sama pemegang wesel bayar itu benar-benar memang udah sesuai gitu kan dan sudah terjadi gitu. Nah, prosedur pengujian berupa footing pada daftar wesel bayar dan untuk wesel bayar dan bunga akrual untuk memudahkan tujuan audit terkait saldo yaitu, nah ini jelas ya. Jadi kalau udah footing itu detailin ya. Kalau keakuratan kan udah tahu lah ya. Completeness section itu sama jadi ini detailin. Nah, ini nomor 15 sampai nomor 19 ini terkait hitungan juga. Jadi soal kuis Bapak Adi ya. Jadi Pak Adi. Nah, di sini Cua adalah KAP Profil yang mendapatkan tugas untuk melakukan audit di keuangan divisi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Nah, kebetulan si Cu ini untuk yang wesel bayar. Nah, ini ada account payable, ada bank loan, ada long term ya. Ada ini. Nah, ini keterangannya. 1 Januari divisi itu menerbitkan notes payable A yang dibeli oleh Po Finance. Nilainya 50.000. Bunganya itu 10% semi-anual, berarti tiap 6 bulan. Dibayar tiap tahun saya. Tanggal 1 bulan berikutnya, jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021. Berarti ini 2 tahun ya. Dan ini semi-anual, berarti kan maksudnya tanggal 1 bulan berikutnya itu dari misalkan dari Januari, berarti nanti tanggal 1 Juli jatuh tempo gitu kan. Ke 6 bulan ya. Order liabilities adalah hanya menampung satu pihak berrelasi. Jadi kalau related parties itu cuma satu orang. Dan 1 Agustus itu divisi itu kembali menerbitkan notes payable B tahun 2020, masih baru berarti kan di di ini ya, di jangka kita proses auditnya ini, kita ngelakuin auditnya itu 20.000, tenornya 1 tahun dan tingkat bunganya itu 12% annually, semi annually, jadi 6 bulan juga. Nah, kita dapat konfirmasi dari Fu Finance selaku yang megang wesel bayarnya kalau misalkan notes payable itu benar 50.000 jatuh tempo tanggal 31 Desember 2021 dan bunga yang terutang itu 1 Januari sampai 31 Maret itu adalah sebesar 1.250 ya, dolar. Yang B itu sama, tapi yang terutang itu dari periode bulan Februari 1 Februari sampai 31 Maret ya, kok 1 Maret? Sebesar 400. Nah, pada tanggal 1 April saat audit, pihak berrelasi mengirimkan jawaban konfirmasi menunjukkan saldo piutang divisi sebesar 15 dolar. Nah, ini kan tadi 35 ya. Kok ini ditambah 15? Berarti kan ada pelunasan ya kemungkinan. Nah, ya kita akan koreksi. Ini koreksi untuk mereklasifikasi notes payable lah. Nah, notes payable lah ini kan tanggal Desember kan 31 Desember ya. Harusnya kan direklasifikasi sebagai yang jadi short term kan, berarti notes payable pada short term ya, jadi 50.000 yang pertama. Terus kita reklasifikasi yang B juga, karena kan 20.000 ini kan nanti Juli ya, jadi kan udah mau ini juga, jadi kita pindahkan. Nah kebetulan teman-teman di sini udah memang tidak soalnya juga di sini di sini untuk yang related parties-nya itu ternyata di sini memang 20.000 itu termasuk nilai dari yang konfirmasi dari ini dan juga yang SWLB. Makanya di sini kita reklasifikasikan itu sebagai yang order related parties-nya kita habis hilangkan jadi notes payable short term 20.000. Karena B tadi itu dia masuk sama yang ini order liabilities liabilities to related parties. Jadi harusnya di reklasifikasi. Nah, saldo bunga utangnya itu berapa yang A dari Desember per Desember 2020. Nah, di sini karena kita enggak ada di sini ada utang bunga ya, tidak ada utang bunga di sini. Jadi bunga A itu kan harusnya kan dari tanggal 1 sampai 31 berarti 1 tahun full ya. Berarti kan 50.000 kali 5% ya. Sorry. Oh ya, sorry. Harusnya itu kan udah dibayar Juli ya, 9 sorry. Jadi kan tinggal 6,5 dibagi 10% kali 5.000 jadi 2,5. Nah, ini bunga terutangnya harusnya. Dan juga notes payable B, kita juga 5/12. Kenapa? Karena kita hitungnya itu kan diterbitkan Agustus ya. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. 5/12 kali 12% kali 20.000 maka dapatlah 1.000. Nah, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi udah ya kita tahu notes payable bunganya itu berapa. Nah, kita koreksinya itu. Nah, tadi kan 1.000 tambah 2,5 ya, berarti kan ada
apa semacam interest payable yang harus diakui ya. Sedangkan karena di neraca si ini kan nggak ada ya, jadi harus utang bunganya itu harus masuk gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal jurnalkan interest expense pada interest payable tadi ya. Jumlah dari total ini 1.000 tambah 2,5 ya teman-teman. Jadi ini CA itu setengah dari bulan Juli sampai Desember. Kalau ini Agustus jadi 5/12 ya. Tinggal ditambah jadi interest expense pada interest payable sebesar 3.500. Nah, tambahan teman-teman, jadi kenapa di notes payable B ini kita beda ya dengan ini 50.000 pada 50.000. Jadi gini, di sini ternyata long term payable-nya di situ itu hanya sebagai karena kan jangka lebih dari setahun ya. Kan 1 tahun masuk ya maksudnya gitu kan. Nah, si A dan B ini kan harusnya masuk di sini. Nah, tapi ternyata 50.000 ini hanya untuk bagian A doang gitu. Nah, berarti kita mengasumsikan si Dipsi ini itu dia itu masukin yang B ini ke related parties. Nah, kenapa? Karena ini hanya menampung pinjaman dari satu pihak berelasi. Nah, sedangkan di sini nggak ada keterangan selanjutnya dan juga tambahan bahwa di sini ternyata pihak berelasi itu mengirimkan jawaban kalau itu 1.000 harusnya 15.000 gitu. Berarti kan di sini ini harusnya 20.000-nya itu dari B, dari notes payable B. Makanya kita apa namanya? Reklasifikasikan dari yang related parties ke yang short term ya 20.000. Nah, mungkin itu sekian aja ya teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.